Boleh. Jelasin lihat di sini aja. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari kelompok 5 ingin melaksanakan tugas presentasi Islamic Worldview yang berjudul Konsep Alam Semesta Menurut Pandangan Islam dengan dan Barat ya. Konsep alam semesta menurut pandangan Islam dan Barat. Dosen pengampu Dr. Ahmad Sastra. Lanjut. Kita mulai dari latar belakang. Alam semesta adalah ruang yang tak terhingga, yang mana dalamnya ada banyak benda-benda, bahkan jutaan benda dan juga kehidupan. Adanya alam semesta bukan lantas terjadi begitu saja. Ada banyak teori yang mengemukakan bagaimana proses terciptanya alam semesta ini. Dan juga di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bagaimana proses terciptanya alam semesta ini. Dalam pandangan keduanya tentang terciptanya alam semesta ini sangatlah berbeda dan berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan tentang konsep dan teori terbentuknya alam semesta. Tapi tentu saja keduanya pasti saling bertolak belakang. Adapun rumusan masalah dalam presentasi kali ini yaitu apa itu pengertian dari alam semesta menurut Islam dan Barat, bagaimana proses terciptanya alam semesta dalam perspektif Islam dan Barat, dan yang ketiga, apa persamaan antar teori alam semesta dalam perspektif Islam dan Barat. Adapun tujuan pembahasannya adalah untuk mengetahui pengertian alam semesta menurut Islam dan Barat, lalu untuk mengetahui proses terciptanya alam semesta menurut Islam dan Barat, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui persamaan dari teori alam semesta menurut Islam dan Barat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian alam semesta yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alam semesta menurut Islam dan Barat. Yang pertama, pengertian alam semesta menurut Islam. Pengertian alam semesta menurut Islam berasal dari kata alam, memiliki akar yang sama dengan alim, ilmu pengetahuan, dan alamat pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini sebagai pertanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jagat raya juga disebut sebagai ayat-ayat yang menjadi sumber ilmu dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya di sini adalah Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta, mulai dari yang ada di bumi seperti gunung, sungai, dan lainnya, dan juga yang ada di langit. Itu adalah menurut pandangan Islam. Adapun menurut pandangan Barat, alam semesta adalah suatu hamparan atau ruangan yang sangat luas yang tidak diketahui atau tidak dapat dibayangkan luasnya. Alam semesta diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai, serta terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem bintang yang jumlahnya ribuan. Ya, ini penjelasan dari saya tentang pengertian alam semesta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi kedua yaitu tentang dalam pandangan Barat, alam semesta tercipta dari beberapa teori dari pendapat para ilmuwan. Di antaranya ada
Tapi George Smetana adalah yang pertama kali mencetuskan teori Big Bang, atau bisa dikatakan dia yang melengkapi teori-teori sebelumnya dan dibuatlah menjadi teori Big Bang. Teori Big Bang meyakini bahwa alam semesta tercipta dari efek ledakan terbesar di dunia yang terjadi miliaran tahun lalu. Teori ini membahas tentang struktur alam semesta yang terus berubah dari waktu ke waktu, yang mana itu adalah efek ledakan tersebut. Yang kedua, ada ilmuwan yang namanya Fred Hoyle dan juga Thomas Gold dan juga Hermann Bondi. Mereka bertiga memiliki pandangan yang sama, atau mereka bertiga adalah ahli auto fisika yang menyatakan teori alam semesta atau teori alam tetap. Berbeda dengan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari ledakan besar, teori ini mengatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan akhir, atau dalam keadaan yang sama sejak dahulu hingga saat ini. Jadi sama terus, tidak ada perkembangan. Berbeda dengan teori Big Bang. Adapun dalam pandangan Islam menjelaskan proses terbentuk alam semesta dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 7 Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Jadi penciptaan alam semesta memiliki masa atau memiliki durasi, yang mana Allah jelaskan dalam surat Hud, itu durasinya ada 6 masa. Adapun tahap-tahapannya yang dijelaskan pada ayat yang lain, yaitu pada surat An-Nazi'at. Ya. Tahapan alam semesta dalam surat An-Nazi'at ayat 7 sampai 33. Yang pertama yaitu masa ke-1. Allah Ta'ala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Maksudnya adalah ini adalah masa pertama penciptaan alam semesta. Yang mana dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa pertama kali semesta terjadi akibat ledakan. Ada kesamaan dengan teori Big Bang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fataqnahuma." Dan apakah orang-orang kafir tidak melihat atau tidak tahu bahwasanya alam semesta dulu itu satu bagian. Kemudian Allah Ta'ala memisahkan mereka dengan ledakan. Masa kedua Allah Ta'ala berfirman, atau tahap kedua, "Fa'asamkaha fasawwaha." Dialah Allah yang meninggikan bangunan lalu menyempurnakannya. Tahap ini adalah tahap penyempurnaan atau pengembangan dari alam semesta. Tahap ketiga atau masa ketiga dalam penciptaan alam semesta, Allah Ta'ala berfirman, "Wa aghfasha lailaha wa akhraja duhaha." Dialah Allah yang menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Maksudnya adalah pada masa ketiga ini adalah tentang masa pembentukan tata surya termasuk bumi, matahari juga bintang lainnya. Masa keempat atau tahap keempat, Allah Ta'ala berfirman, "Wal arda ba'da dzalika dahaha." Artinya dan setelah itu bumi dihamparkan. Pada masa ini mulailah diciptakan bumi atau penyempurnaan bumi atau awal mula daratan di bumi. Tahap kelima atau masa kelima, Allah Ta'ala berfirman, "Akhraja minha ma'aha wa mar'aha." Yang artinya ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Yang mana pada masa ini ada masa penciptaan air di bumi, ya, dari pengiriman air ke bumi melalui komet. Masa keenam atau masa terakhir, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum." Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Ya. Pada masa terakhir ini Allah Ta'ala meneguhkan bumi atau meneguhkan bumi ini dengan gunung-gunung agar bumi ini tidak hancur atau tidak bergetar. Yaitu proses geologis serta lahirnya hewan dan manusia, gunung sebagai pasak bumi. Ya. Dan juga pada surat lain dalam surat Fussilat, Allah juga tentang 6 masa itu. Jadi ada 6 masa
2 hari penciptaan bumi, 2 hari lagi penciptaan langit, dan kemudian yang terakhir 2 hari penciptaan atau penyempurnaan dari penciptaan bumi. Yang pertama bumi, kedua langit, yang ketiga penyempurnaan dari ciptaan yang telah disebutkan tadi. Lanjut kepada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, kemudian kita memasuki persamaan teori alam semesta menurut Islam dan menurut Barat. Setelah kita amati bersama dari materi-materi sebelumnya, ternyata kita dapati ada kesamaan antara terjadinya alam semesta ini dalam Islam dan terjadinya alam semesta ini, terciptanya alam semesta ini menurut Barat. Kita amati dulu dari yang menurut Islam di sini. Al-Quran mengisyaratkan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya adalah satu yang padu, kesatuan yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kemudian bila kita lihat di sini yang menurut Barat, teori Big Bang. Menurut teori Big Bang yang dikemukakan oleh George Lemaitre, teori Big Bang menjelaskan bahwasanya alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga. Titik tunggal ini mengembang dan merenggang dengan kecepatan yang terduga. Jadi bisa kita dapat dari sini kita dapat lihat kesamaannya. Kalau kita lihat dari yang terjadinya proses penciptaan alam semesta, konsep alam semesta dalam Islam itu, terjadinya itu adalah tadinya langit dan bumi itu satu kesatuan yang padu, kemudian Allah pisahkan. Nah, kemudian yang sama di sini dengan yang ada kesamaan dengan Barat di sini adalah bahwasanya tadinya seluruh alam semesta ini berasal dari satu titik panas yang tak terhingga, kemudian terjadilah ledakan, yaitu sehingga terciptalah alam semesta ini. Maka kesamaannya adalah antara teori alam semesta dari menurut pandangan Islam dan menurut Barat adalah bahwasanya tadinya alam semesta ini adalah satu kesatuan, kemudian terpisah seperti itu. Kemudian setelah itu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, satu, pengertian alam semesta dalam Islam dan Barat memiliki kesamaan, yaitu bahwasanya alam semesta adalah jagat raya atau ruangan yang sangat luas. Dua, dalam proses terciptanya alam semesta memiliki tahapan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Tiga, salah satu kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu lebih terdepan daripada sains, tetapi Al-Quran bukan buku pelajaran sains, melainkan penuntun bagi manusia dalam mengarungi kehidupan dan juga merupakan kitab tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dibuktikan pada konsep alam semesta. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sungguhnya yang salah datangnya dari kami dan yang benar datangnya hanya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar ya.